Baiklah, mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya, Ahmad Faisal Husni, sarjana komputer. Materi tetap jaringan komputer kedua, materinya tentang perangkat router. Nah, router. Jadi ini router adalah router dari Cisco. Jadi yang saya jelaskan ini adalah router. Jadi banyak sih tentang router-router yang lain, perangkat yang lain. Tapi yang saya jelaskan ini salah satunya adalah perangkat router. Jadi router itu di dalam router ada bermacam-macam komponen device-nya. Ada yang namanya RAM, ada yang NVRAM, ada flash, ada ROM, konsol, dan interface. Sebenarnya kalau di router Cisco ada 6 komponen itu. Di router-router lain juga sama, ada interface juga, ada konsol juga, ada ROM, flash, atau NVRAM juga sama. Nah, saya akan jelaskan fungsi dari perangkat yang ada di router. Komponen-komponen internal pada router ada misalnya RAM, seperti saya bilang tadi ada RAM, atau disebut juga dynamic RAM atau DRAM. Mempunyai karakteristik dan fungsi di bawah ini. Dia menjaga ARP chase, menjaga fetch switch chase, kemudian melakukan penjagaan paket atau membagi RAM, kemudian memelihara antrian paket. Nah, itulah fungsi dari RAM atau dynamic RAM itu. Kemudian ada lagi fungsi dari karakter dari NVRAM. NVRAM ini adalah dia menyediakan penyimpanan untuk startup konfigurasi file. Kemudian mempertahankan isi file konfigurasi ketika di router dimatikan restart. Jadi disinilah tempat kita menyimpan hasil dari konfigurasi router tersebut. Jadi router itu kan harus dikonfigurasi, dimasukkan supaya router itu berfungsi seperti yang akan kita inginkan. Nah, hasil konfigurasi router itu walaupun sudah dimatikan ataupun di restart tetap ada, itu nyimpannya di NVRAM. Kemudian ada lagi namanya flash memory. Nah, ini flash memory. Flash memory adalah memberikan software untuk diperbarui tanpa menghapus dan mengganti chip prosesor. Kemudian jenis secara elektronik dapat dihapus atau EEPROM. Jadi dalam flash memory ini kita bisa menyimpan software di dalam chip prosesornya. Jadi di sini flash memory ini ada seperti memorinya, chip prosesor. Disitulah tempat menyimpan softwarenya. Makanya router itu setiap router itu ada software yang ditanamkan dalam prosesor, berfungsi untuk menjalankan perintah tadi, tadi. Nah, bersifat EEPROM, jadi bisa dihapus. Jadi hasil kita simpan software hasilnya itu bisa kita hapus, kita masukkan yang lain lagi. Nah, itu jenisnya namanya EEPROM. Kemudian ada lagi ROM atau read only memory. Nah, karakteristik dan fungsinya adalah untuk menyimpan program bootstrap dan dasar software sistem operasi, membutuhkan penggantian chip pada motherboard untuk mutu software. Jadi ROM ini berfungsi menyimpan hasil pertama kali membuka software tadi atau sistem operasinya dan dasar software sistem operasi yang disimpan. Jadi situ percepat menyimpannya. Kemudian dia bisa diganti chipnya yang ada dalam motherboard untuk meningkatkan mutu softwarenya. Jadi peralatan itu bisa diganti, dirubah dalam motherboard itu bisa diganti untuk meningkatkan mutu. Kemudian ada lagi namanya fungsi dari interface. Nah, interface itu adalah karakteristik dan fungsi adalah menghubungkan router ke jaringan untuk frame yang masuk dan keluar. Kemudian interface dapat ditambah dan memisahkan modul. Nah, frame ini yang dimasuk frame
Bapak Ibu bisa atau mahasiswa sekalian bisa melihat dalam seven layer. Nah, di seven layer itu ada yang namanya fungsi dari data, segmen ataupun frame. Nah, di situ ada pengertiannya. Jadi router ini berada di layer ketiga atau keempat, kalau nggak salah keempat, yang melakukan itu adalah frame-nya masuk dan keluar dalam hal seven layer tadi. Nah, interface ini dapat ditambah dan memisahkan modul. Jadi interface dapat ditambah, jadi ada bisa tambah dan fungsinya untuk memisahkan modul. Nah, itu fungsi dari interface. Nah, ini contoh dari perangkat router dalam tampak dari belakang. Nah, ini fungsi dari eksternal yang tadi saya bilang interface. Jadi ada interface ada 3 fungsinya. Ada yang LAN, ada konsep LAN, ada one connection, atau management port. Nah, bisa kita fungsinya adalah seperti itu. Ini fungsinya. Ada 3 jenis dari koneksi eksternal dari router yang bisa tertampak di gambar tadi. Ada fungsi interface LAN. Jadi interface LAN ini, kemudian ada interface WAN, ada management port. Nah, yang dimaksud dengan interface LAN adalah interface LAN memberikan router untuk terhubung ke media LAN. Jadi inilah yang router terhubung ke LAN. Jadi routernya yang terhubung ke LAN. Kemudian interface WAN. WAN ini adalah koneksi melalui service provider ke tempat yang jauh atau ke internet. Ini mungkin serial ataupun berbagai interface WAN yang lain. Jadi interface WAN ini adalah contohnya misalnya saluran dari luar. Bisa dari provider manapun yang ada di daerah kita masing-masing. Misalnya kalau yang baik misalnya ada yang misalnya provider X, provider Y, provider Z, tergantung di mana tempat kita dapat koneksi ke internetnya. Nah, itu menghubungkannya ke interface WAN ini. Nah, kalau manajemen port atau port management ini adalah dia memberikan koneksi text based untuk kompresi dan troubleshooting router. Jadi disinilah ada yang konsul untuk kita mengkoneksikan, mengkonfigurasi ataupun memecahkan troubleshooting pada waktu kita terjadi penggunaan maupun memulai mempergunakan router. Misalnya router akan kita setting itu di port management, kemudian router ada permasalahan atau troubleshootingnya, nah kita perbaikin di management port itu. Nah, yang saya berikan materi hari ini adalah tentang bentuk fungsi dari router Cisco, baik tipe C256 atau 290 sampai ke atas. Nah, bentuknya segi 4 seperti itu. Ada, kalau kita buka routernya itu ada fungsi RAM, ROM, NVRAM, kemudian interface semuanya. Interface bisa kalian lihat tadi. Nah, yang saya jelaskan adalah fungsi dari router Cisco tampak seperti gambar tadi. Gimana sih tugas dan karakteristiknya. Sekianlah materi hari ini tentang pengertian router, fungsi router dalam Cisco. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada pelajaran yang akan datang. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.